Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Praktikum Proses Manufaktur SIG B1. Kami di sini akan menjelaskan mengenai proses pembuatan meja lipat dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Christina Violeta, Zahran Setio, Raden Muhammad, Ivana Loren, dan saya sendiri, Aprilia Anastasia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. PT KLPSM adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam produksi perabotan yang terkena dampak dari pandemi dan ingin meningkatkan produksi dengan membuat meja lipat multifungsi. Oleh karena itu, dilakukan pembuatan lembar rencana proses atau LRP, pembuatan gambar 3 dimensi menggunakan SolidWorks, dan pembuatan simulasi mesin CNC pembuatan produk. Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini yaitu memberikan pemahaman mengenai pemilihan proses yang efektif untuk pembuatan benda kerja yang disusun dalam LRP. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mendesain benda kerja 3 dimensi menggunakan software SolidWorks. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pengaplikasian pembuatan benda kerja yang dilakukan menggunakan CNC simulator. Adapun dasar teori untuk menunjang keberhasilan praktikum ini. Meja lipat. Meja lipat atau folding table merupakan sebuah inovasi dari meja tradisional yang pada saat ini mulai terkenal karena kepraktisannya. Hal ini karena meja lipat dapat dilipat dan mudah dibawa kemana saja. LRP merupakan representasi urutan operasi dan cara pembuatan suatu benda kerja beserta dengan parameternya yang disajikan dalam bentuk tabel. LRP ini dibuat untuk mengetahui proses yang dijalankan dalam pembuatan suatu benda kerja atau komponen. Mesin CNC atau Computer Numerical Control merupakan sebuah mesin dalam proses manufaktur yang digunakan untuk berbagai proses pembuatan sebuah benda. Mesin ini bekerja menggunakan gabungan dari berbagai tools seperti drill dan mill. Cutting merupakan proses pemotongan bahan mentah sesuai dengan ukuran dan bentuk yang direncanakan supaya kualitas benda kerja yang dihasilkan terkontrol. Parameter penting dalam proses cutting ini adalah kedalaman potong, hantaran pemotongan, dan kecepatan pemotongan. Drilling merupakan proses untuk menghasilkan lubang-lubang bulat pada benda kerja. Adapun proses yang termasuk dalam drilling, ada boring. Boring ini merupakan proses drilling untuk memperbesar lubang. Selain itu, ada proses trimming untuk memberikan ukuran yang tepat sesuai pada lubang, serta memperhalus permukaan lubang. Sebelum melakukan proses drilling, dilakukanlah proses centering. Centering ini digunakan untuk menentukan titik awal yang menjadi pusat lubang terjadinya gram pertama. Dan milling merupakan proses untuk menghasilkan permukaan datar dengan satu atau lebih lintasan dengan cara melakukan pengikisan geram secara terus-menerus. Pengikisan dilakukan menggunakan alat potong bernama milling cutter yang memiliki gigi tunggal dan dapat dilakukan juga dengan pahat bergigi banyak sesuai dengan kebutuhan. Membahas mengenai LRP dari daun meja atau komponen yang satu. Untuk material yang digunakan yaitu kayu pinus berukuran 2000 mm x 1000 mm x 40 mm. Untuk ukuran yang diinginkan yaitu panjang 600 mm, lebar 400 mm, dan juga tinggi 40 mm. Pertama yaitu ada proses cutting untuk mengukur bahan mentah menjadi ukuran sesuai yang diinginkan, yaitu panjangnya menjadi 600 dan juga lebar menjadi 400 mm. Selanjutnya ada proses milling untuk melakukan fillet di bagian kedua sudut di bagian atas. Selanjutnya proses nomor 3 dan nomor 4 dilakukan proses milling juga untuk pemotongan membuat fillet di bagian sisi bawah dari daun meja, yaitu sisi sebelah sini. Dan juga proses nomor 5 dilakukan untuk membuat bagian di sebelah sini, itu dilakukan hingga pada proses nomor 7. Selanjutnya ada proses centering karena kita akan melakukan proses drilling untuk melubangi dari material kayu pinus, yaitu untuk membuat lubang pada bagian sebelah kanan permukaan. Selanjutnya kita akan mendrill, membuat lubang, dan juga melakukan proses boring untuk melakukan pelebaran lubang hingga diameter 80 mm dan juga kedalaman 30 mm. Selanjutnya ada proses trimming untuk menghaluskan permukaan lubang yang telah dibuat sebelumnya.
akan melakukan setting kembali karena kita akan membuat 4 buah lubang di bagian belakang permukaan meja. Lalu kita akan drill untuk membuat lubangnya, melakukan proses ribbing untuk menghaluskan permukaan, juga proses pengampelasan untuk menghaluskan setiap permukaan kayu, proses pengecatan untuk menghindari terjadinya pelepasan bara kayu, proses deburring untuk menghilangkan sisa-sisa hasil kayu pengerjaan sebelumnya, dan juga terakhir adalah proses inspeksi untuk melihat apakah benda ini sudah layak untuk dipasarkan atau digunakan. Selanjutnya ada komponen dari kaki meja atau MB2. Material yang digunakan yaitu pipa besi berukuran panjang 2000 mm dengan diameter 20 mm dan juga tebal 2 mm. Ukuran yang diinginkan yaitu panjang 170 mm, diameter 20 mm dan juga tebal 2 mm. Pertama itu tak lupa kita akan lakukan proses cutting. Nanti akan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, yaitu panjangnya menjadi 670 mm. Selanjutnya kita akan melakukan pipe bending untuk membuat pipa roll yang sebelumnya lurus menjadi huruf U. Selanjutnya kita akan melakukan centering untuk proses drilling. Drilling di sini kita akan membuat lubang pada bagian sisi kanan dan sisi kiri di bagian tengah pipa atas besi, yaitu sebelah sini dan juga sebelah sini. Selanjutnya kita akan melakukan proses ribbing untuk penghalusan permukaan yang tadi di lubang tadi. Dan kita akan melakukan centering kembali karena kita akan melakukan proses drilling untuk membuat 2 buah lubang di sebelah sini. Tak lupa kita akan melakukan proses rimming untuk menghaluskan permukaan lubang yang telah dibuat sebelumnya. Kita akan melakukan proses grinding juga untuk menghaluskan permukaan pipa besi. Pengecatan untuk menghindari terjadinya korosi pada pipa besi. Debur untuk menghilangkan sisa chips hasil pengerjaan sebelumnya. Dan terakhir itu adalah proses inspeksi atau inspection untuk melakukan pemeriksaan kelayakan benda untuk dipasarkan dan memeriksa proses apakah ada cacat ataupun tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai LRP penyangga kaki meja atau nomor partnya adalah MB3. Material yang akan kita gunakan yaitu aluminium dengan panjang 67 mm, lebar 40 mm, dan tinggi 40 mm. Ukuran yang akan kita gunakan untuk penyangga kaki meja adalah sebesar 65 mm, lebar 40 mm, dan tinggi 40 mm. Proses pertama yang akan kita lakukan yaitu mengukur dan memotong aluminium menjadi ukuran panjang 65 mm. Kemudian yang kedua adalah proses milling, di mana kita akan melakukan pengikisan pada sisi kiri aluminium secara vertikal dengan panjang 15 mm dan kedalaman sebesar 35 mm. Hal ini terdapat pada bagian yang ini. Selanjutnya, proses ketiga adalah proses milling, di mana kita akan melakukan pengikisan lagi di tengah aluminium secara horizontal dari sisi kirinya dengan panjang 40 mm, lebar 21 mm, dan kedalaman sebesar 35 mm. Hal ini terlihat dari sisi yang di sini. Selanjutnya, proses yang keempat adalah proses milling, yaitu untuk pengikisan lanjutan di mana kita akan memperluas areanya yang membentuk lingkaran dengan diameter 25 mm dan kedalaman 35 mm. Milling yang tadi adalah untuk membentuk part yang ini, bagian ini, yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya adalah proses centering, di mana kita akan melakukan pencarian titik tengah sesuai dengan titik tengah salah satu lubang yang akan melakukan proses drilling. Di mana sebelumnya, kalau kita mau lakuin proses drilling, kita harus melakukan centering. LRP yang selanjutnya adalah untuk assembly meja lipat. Proses pertama yang akan kita lakukan yaitu memasangkan daun meja dengan 4 buah penyangga meja di sisi bawah pada daun meja tersebut dengan 4 buah sekrup pada setiap penyangganya. Yang kedua yaitu kita akan memasang kaki meja dengan penyangga meja, di mana kaki meja akan terdapat 2 dan akan dipasangkan pada penyangga dengan menggunakan baut. Selanjutnya, setelah melakukan proses penyatuan pada seluruh part, maka akan dilakukan inspeksi kembali untuk melihat apakah baut-baut telah terpasang sempurna dan kencang atau tidak. Selanjutnya, kita akan melihat gambar 3D dari setiap part yang telah kita buat dan juga assembly-nya dengan menggunakan aplikasi SolidWorks. Part yang pertama adalah daun meja, di mana pada daun meja ini terletak gadget holder yang berfungsi untuk meletakkan handphone, tablet, ataupun buku juga bisa di sini.
Kemudian terdapat cup holder yang berfungsi untuk meletakkan minuman. Dan pada belakang daun meja terdapat lubang-lubang yang berfungsi sebagai tempat untuk menyatukan daun meja dan penyangga meja yang nantinya akan disatukan dengan menggunakan sakruk. Part selanjutnya adalah kaki meja, di mana kaki meja akan berjumlah 2 dan material yang digunakan di sini adalah pipa besi. Pada kaki meja di sini terdapat 2 buah lubang yang menembus yang nantinya akan berguna sebagai lubang baut untuk menghubungkan kaki meja ini dengan penyangga kaki meja. Ini adalah penyangga kaki meja. Nah, terlihat di sini bahwa pada penyangga kaki meja terdapat 4 buah lubang yang di sini yang berfungsi untuk menyatukan penyangga kaki meja dengan daun meja. Nah, terdapat 2 lubang yang di sini yang berfungsi untuk menghubungkan penyangga kaki meja dengan kaki meja. Nah, setelah kita membuat gambar 3D untuk setiap part, yaitu ada daun meja, penyangga kaki meja, dan juga kaki meja, maka selanjutnya setiap part tersebut akan disatukan untuk membentuk meja lipat yang akan kita inginkan. Sehingga bentuk meja lipat yang akan kita buat adalah seperti di sini. Berikut adalah video proses produksi dengan CNC simulator. Nah, proses pertama yaitu proses produksi daun meja dengan menggunakan beberapa kode seperti F250 untuk kecepatan makan sebesar 250 mm per menit, S1200 untuk kecepatan spindle sebesar 1200 rpm, lalu ada G03, G00, G02, dan sebagainya. Berikut adalah video proses produksi untuk penyangga kaki meja. Juga terdapat beberapa kode seperti M06, M03, G01, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibahas tentang proses tambahan. Pertama adalah proses cutting, yaitu proses memotong benda kerja menjadi bentuk yang diinginkan. Proses ini dilakukan pada tahap pertama dalam proses pembuatan komponen-komponen meja lipat untuk memotong material komponen sehingga ukurannya sesuai dengan keinginan. Yang kedua adalah proses rimming, yaitu proses memperhalus diameter dalam dari sebuah lubang dalam benda kerja. Proses ini menggunakan alat trimmer. Proses rimming dilakukan setiap kali dilakukan proses drilling untuk memastikan bahwa lubang yang dibuat lebih halus dan aman untuk digunakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses rimming dan drilling dilakukan pada semua proses pembuatan komponen. Yang ketiga adalah proses drilling, yaitu proses pembuatan lubang berbentuk sirkular atau lingkaran pada benda kerja menggunakan drill bit. Proses ini dilakukan pada proses pembuatan komponen MB1, MB2, dan MB3. Pada proses-proses tersebut, jenis drilling yang dilakukan adalah drilling manual, yaitu drilling dengan mendorong mesin drill ke benda kerja menggunakan tangan atau tidak menggunakan CNC. Yang keempat adalah proses bending, yaitu proses membengkokkan benda kerja sehingga dicapai jari-jari pembengkokan yang diinginkan. Proses ini hanya dilakukan pada proses pembuatan komponen MB2, yaitu kaki meja, karena proses ini umumnya dilakukan pada material logam dan tidak dapat dilakukan pada benda bermaterial kayu. Yang kelima adalah deboring atau deburr. Proses ini adalah proses penghalusan atau penempulan bagian-bagian benda yang tajam atau permukaan yang bergelombang akibat pengolahan yang dilakukan pada benda kerja. Proses ini dilakukan pada tahapan akhir setiap proses pembuatan komponen untuk merapikan dan sebagai finishing untuk setiap komponen. Dan yang keenam adalah inspection. Proses ini adalah proses pengamatan atau inspeksi pada benda kerja untuk memastikan bahwa benda sudah memenuhi standar sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses ini juga dilakukan pada proses pembuatan semua komponen meja lipat untuk memastikan kelengkapan setiap komponen sebelum dilakukan pada tahap assembly. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih.